Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Kaila Utamin Fauzi. Saya akan mengerjakan ujian akhir semester praktikum audit yang akan menjelaskan atlas. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengisi apa yang sudah ada di soal UAS. Nah, di sini yang pertama-tama saya isi itu nama kantor akuntan publik atau KAP-nya itu Uwais Al-Qarni dan rekan. Nama akuntan publiknya Uwais Al-Qarni. Nah, nama kliennya PT Aset Masa Depan, nama kliennya Jakarta, alamat kliennya Jakarta, nomor telepon atau faxnya 021 777 89-nya 4 kali. Nomor pokok wajib pajaknya atau NPWP 01 234 567 8900. Sektor usaha kliennya ini perdagangan dan jasa. Status kepemilikan klien swasta non-go public. Nah, di sini tahun bukunya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Tipe perikatannya perikatan tahun pertama. Jenis perikatannya audit atas laporan keuangan. Standar auditnya standar profesional akuntan publik. Standar akuntansi kliennya SAK umum konversi IFRS. Nah, selanjutnya kita pilih ke konten. Yang pertama itu yang kita kerjakan ada di A10 110. Nah, di sini itu ada nama KAP-nya Uwais Alkorni dan rekan. Nah, nama indeksnya ini analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini analisis resiko penerimaan kelanjutan kliennya itu isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di pilihan kriteria ini kita pilih yang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Lalu kita langsung masuk ke A1101. Nah, di sini nama indeksnya itu isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Yang pertama ini, yang A, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. B, pada opini auditor sebelumnya. Kita langsung isi aja pada semua pertanyaan ini. Dari pertanyaan berikutnya, sebelumnya saya sudah menjawab untuk pertanyaan semuanya, itu jawabannya tidak semua. Nah, sebenarnya sudah tidak. Di sini status KKP ini komplit. Nah, lanjut kita ke Previsious Index. Kita ke kita ke A1102. Nah, di sini nama indeksnya integritas manajemen. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis pada pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Nah, di hasil analisis ini, kita jawab tidak. Untuk semuanya juga kita jawab tidak dari pertanyaan-pertanyaannya. Status KKP-nya ini sudah komplit. Kita balik lagi ke Previsious Index. Selanjutnya kita ke A1103. Nah, di sini nama indeksnya itu kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Oke, di sini ada daftar personal KAP-nya ini. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di soal UAS. Yang pertama ini ada Uwais Alkorni, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, dan Gagas. Nah, di sini ada jabatan. Untuk Uwais, jabatan sebagai partner, Bintang jabatan sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Gemilang sebagai manajer, Atala sampai dengan Gagas sebagai staff. Nah, untuk di lampiran dokumen, di sini kita isi tidak. Untuk Uwais sampai dengan sampai dengan Nirmala. Selanjutnya untuk Amora itu kita isi dengan izin belajar, dan untuk Gagas yang terakhir kita isi cuti. Nah, di sini ada analisis kompetensi personal KP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini ada 10 nama juga. Yang pertama Uwais, kedua Bintang, ketiga Khalid, keempat Gemilang, kelima Tala, keenam Bagus, ketujuh Wahyudi, ke-8 Nirmala, ke-9 Amora, ke-10 Bagus. Nah, Gagas maksudnya.
kompetensi personal KAP. Untuk UAIS memadai, sampai dengan Atala juga memadai. Untuk Bagus perlu update, Wahyu memadai, Nirmala perlu update, Amora memadai, dan Gagas memadai. Nah, di sini ada pengalaman bidang audit dalam beberapa tahun. Untuk UAIS 11 tahun, Bintang 10 tahun, Khalid 7 tahun, Gemilang 7 tahun, Atala 4 tahun, Bagus 5 tahun, Wahyudi 6 tahun, Nirmala 7 tahun, Amora 8 tahun, dan Gagas yang terakhir 9 tahun. Nah, lanjut ke analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini ada 10 nama yang sudah saya jelaskan. Di sini ada yang di sini itu ada yang cuti atas nama Gagas, kita isi ya. Dan untuk yang tidak cuti, kita isi tidak. Nah, di sini juga ada yang perikatan lainnya, yaitu Amora, kita isi ya. Selanjutnya langsung ke independensi. Nama indeksnya kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini independensi personal KAP-nya di sini ada mempunyai hubungan kerjasama dengan klien yaitu Nirmala. Kita klik ya karena dia memang berhubungan. Di sini ada siapa? Bagus, mempunyai hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Kita klik ya. Selanjutnya ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi. Nah, di sini itu ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KHP itu di sini ada Wise disingkat dengan inisial nama Uwaki sebagai partner, Khalid inisial nama KLD sebagai manajer, dan Atala disingkat nama sebagai ATL sebagai ketua tim, dan yang terakhir ada Wahyudi disingkat nama dengan WYD sebagai anggota tim. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit, langsung ke previsius. Lanjut ke ke konten, lanjut ke A120. Nah, di sini ada nama indeksnya, alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Dulu. Nah, selanjutnya di sini ada alokasi jam, rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang tersepakati. Sebelumnya di sini saya sudah mengisi, mulainya ini pada tanggal 13 Desember 2018, berakhir pada 15 Maret 2019. Jumlah harinya itu 92 hari, jumlah hari liburnya 16 hari, jumlah hari libur lainnya tuh 0. Nah, di sini di angka 0 ini kita harus memperhatikan kayak kita menulis tanda petik sebelum angka 0. Nah, di sini jumlah hari efektif itu 76. Jumlah jam kerja efektif per hari itu berarti 570. Nah, di sini kita isi jam mulai kerja dari pukul 8 pagi sampai jam istirahat itu jam 1 siang, jam pulang itu jam 16.30. Nah, di sini setelah kita mengisi, ini sudah otomatis terisi. Nah, selanjutnya di sini ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Susunan tim perikatan bersumber dari A1103 yang A. Di sini sebelumnya belum saya isi, sebelumnya kosong, namun saya sudah isi. Untuk UAIS total tahap perencanaan jam jasanya itu pukul 12 dan untuk total tahapan risiko responnya pukul 8 dan total tahapan reportingnya atau jam jasanya pukul 10. Nah, di sini untuk totalan waktunya. Selanjutnya analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Nah, di sini di ECQR kita isi ya. Nah, di situ setelah kita udah klik ya, status KKP sudah komplit dan di sini pada pojok kanan atas sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya kita kembali ke konten. Kita mengerjakan indeks A130. Di sini nama indeksnya surat perikatan. Di sini terdapat beberapa ikatan yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa soal yang kita harus isi hasil analisisnya itu ya. Kita isi semua. Nah, di sini kesimpulannya surat perikatannya memadai. Maka status KKP ini sudah komplit. Lanjut, kita buka konten lagi ke A1.40. Nah, di sini nama indeksnya surat tugas.
Nah, di sini ada susunan tim perikatan bersumber dari A1.20 atau indeks sebelumnya. Di sini ada 4 nama. Nah, di sini pada soal-soal ini kita harus mengisi hasil analisisnya itu ya. Nah, setelah itu akan terdapat simpulan yaitu surat tugas memadai. Status KKP sudah komplit, lanjut kita ke konten di indeks A1.50. Di indeks 150 ini nama indeksnya pernyataan independensi. Di sini ada susunan timnya, ada Wise, Khalid sampai dengan Wahyudi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis hasil analisis itu ya, dan simpulan itu pernyataan independensi memadai. Statusnya komplit. Lanjut kita ke konten di indeks. Selanjutnya kita ke D100. Nah, pada kolom yang berwarna kuning ini sebelumnya kosong dan saya sudah isi. Nah, di sini ada nama klien, PT Aset Masa Depan, jenis usaha, perdagangan, underscore jasa, perdagangan, underscore dan, underscore jasa swasta, strip non-go public. Awal pembukuannya 1 Januari 2018, periode berjalannya 31 Desember 2018, periode perbandingan 31 Desember 2018. Nah, di sini input data keuangannya itu template kosong. Langsung kita klik kotak di samping ini. Nah, di sini ada judul indeks laporan keuangan akhir periode. Periode ini 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Mata uang ini kita pilih rupiah, pembulatannya satuan penuh. Nah, di sini tuh ada nama akun yang sebelumnya saya sudah copy berdasarkan soal UAS. Nah, di sini ada mapping juga saya isi manual. Selanjutnya di akun header ini karena ada beberapa yang tidak ada namanya, maka saya akan isi sendiri. Di caranya itu klik tambah header. Nah, sebelumnya saya sudah mengisi berawal dari aset itu yang kayak saya tambahkan kas dan setara kas, piutang usaha, uang muka dan beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, persediaan investasi, properti investasi, tanah, aset tetap dan aset terwujud. Nah, pada kolom liabilitas itu sudah komplit, ekuitas juga sudah komplit, saya tidak menambahkan. Dan untuk pendapatan saya tambahkan dengan penjualan barang dagang. Dan untuk beban juga sudah komplit, maka kita kembali lagi. Kita kembali ke main index. Di sini tuh udah kita tambahkan kan di klik header-nya. Nah, untuk input angka-angka di sini sebelumnya saya sudah masukkan berdasarkan soal di UAS. Nah, setelah itu di input EBT klien itu ada nominal sebesar 19.353.707 rupiah. Dan di sini ada 18.478.707 rupiah. Nah, di sini itu sudah balance. Lanjut kita ke indeks selanjutnya itu kita klik konten. Kita ke C110. Nama indeksnya ini penilaian material final. Namun sebelum mengerjakan indeks C10, kita mengerjakan A210 materialitas awal terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih periode. Mohon maaf sebelumnya. eh, Kita akan buka A210 dulu. Nah, di sini itu indeksnya materialitas awal. Nah, di sini ada periode saldonya ini 31 Desember 2018 yang kita pilih. Nah, di sini ada acuan saldo total aset eh, sebesar 2 miliar 158.721.293 rupiah. Nah, di sini di margin ada 1% dan penentuan materialitasnya itu ada 55% dan ambang batasnya ini ada 5%. Sebelumnya sudah saya isi. Nah, di sini ada kondisi entitasnya yaitu entitas normal yang kita isi. Lalu di bawah kiri di sini ada apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality, kita checklist.
Eh, nah, selanjutnya kita akan klik mapping materialitas saldo akun. Nah, di sini itu ada nama akun yang saya tambahkan persediaan dan utang pajak sebesar untuk persediaan 3 juta rupiah dan utang pajak sebesar 252.17.500. Untuk spesifik OM-nya persen pajak 30%, spesifik PM-nya pajak 30%, utang pajak 50%, dan spesifik PM-nya 50% untuk utang pajak. Nah, langsung ke Previous Index, ke pertimbangan profesional memilih acuan itu karena perusahaan telah berdiri lama. Nah, yang kedua ini ada pertimbangan profesional memilih acuan itu resiko tinggi. Kalau sudah, maka kita akan lihat status KKP-nya ini sudah komplit. Lanjut ke konten, indeks C110. Di sini sudah langsung terisi karena KKP belum komplit. Nah, di sini sudah terisi, statusnya komplit. Kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material tidak signifikan. Selanjutnya ke C530 yaitu nama indeksnya laporan auditor independen dan laporan keuangan atau final. Nah, di sini ada nomor LAI-nya yang sudah saya isi 48, tanggal LAI-nya yang sudah saya isi 15 Maret 2019, nomor izin AP-nya itu 0257 yang sudah saya isi, pihak yang setuju itu pemegang saham direksi, audit tahun ke pertama sudah saya isi. Di sini juga sudah saya isi nomor induk KAP-nya, lokasi opini terbitnya itu Jakarta sudah saya isi. Nah, untuk tambahan paragraf ini saya juga sudah checklist. Di sini ada contoh format opini masih kosong sebelumnya. Jadi kita akan mengerjakan melalui C400. Kita ke konten dulu, kita ke C400. Nah, di sini sebelumnya sudah saya isi untuk pertanyaan pertama, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, sudah saya respon ya, dan dampak atas respon nomor satu juga saya ya, dan berdampak persasifnya itu saya tidak, dan opini yang disarankan itu wajar dengan pengecualian, opini audit itu wajar dengan pengecualian. Balik lagi kita ke indeks C530. Di sini sudah terlihat formatnya sudah terisi. Uh, Lalu kita ke penekanan suatu hal. Di sini tuh sebelumnya sudah saya isi sesuai dengan soal yang ada di UAS. Langsung kita klik. Di contoh format opininya itu, mohon maaf sebelumnya kita akan klik. Nah, di sini ada hasilnya, langsung kita back lagi. Nah, di sini penekanan satu hal itu yang sudah saya sesuai dengan soal UAS, hal lain juga sudah sesuai, dan basis untuk opini wajar dengan pengecualian juga sudah sesuai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.